Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Darman Sawahid akan menjelaskan materi-materi dari ekonomi makro Islam, yang dimana pokok pembahasannya yang pertama adalah pengangguran, yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi, yang ketiga adalah pendapatan nasional, yang keempat adalah perekonomian terbuka, dan yang terakhir adalah isu-isu kontemporer ekonomi makro Islam. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengangguran. Pengertian pengangguran. Secara umum, pengertian pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan saat seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja usia 16-65 tahun tetapi tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Sementara itu, pengertian pengangguran menurut Sukirno adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Adapun jenis-jenis pengangguran yaitu pengangguran friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, pengangguran teknologi, setengah pengangguran, pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, dan pengangguran musiman. Adapun penyebab dari pengangguran yaitu adalah pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja, upaya yang ditawarkan perusahaan tidak sesuai dengan harapan dari tenaga kerja, informasi pasar kerja masih kurang efektif, tekanan demografis dengan jumlah angkatan kerja yang tinggi, rendahnya tingkat pendidikan, kemajuan teknologi sehingga menggantikan tenaga kerja manusia, dan persaingan pasar global pengangguran. Adapun dampak pengangguran dari masyarakat dan perekonomian negara. Dari masyarakat, dampak pengangguran bagi masyarakat adalah pertama, meningkatkan kemiskinan, kedua, memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan, ketiga, munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial, keempat, menjadi beban psikologis bagi pengangguran itu sendiri atau keluarga yang bersangkutan, yang kelima adalah keterampilan menurun karena lama tidak digunakan. Dampak pengangguran bagi perekonomian negara adalah yang pertama adalah rendahnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita. Dua, biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah semakin tinggi. Ketiga, berkurangnya sektor pajak yang diterima negara sehingga dapat pendapatan negara turun. Keempat adalah hutang negara meningkat. Dan kelima adalah daya beli menurun sehingga menyebabkan investasi dan pertumbuhan ekonomi menurun. Adapun cara mengatasi pengangguran yaitu pertama, menyelenggarakan bursa pasar kerja, mendirikan pusat tenaga kerja, melakukan deregulasi dan debirokrasi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan mutu pendidikan, dan mengalahkan kegiatan ekonomi informal. Materi selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi Islam dalam jangka panjang. Adapun sumber-sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP real per kapita, produk domestik bruto adalah nilai pasar keluaran total sebuah negara yang merupakan nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuah negara. Kenaikan GDP dapat muncul melalui kenaikan penawaran tenaga kerja, kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia, kenaikan produktivitas. Keempat adalah manfaat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Pendapatan per kapitanya dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk.
Sebab semakin meningkat pendapatan per kapita dengan kerja konstan, semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya. Kedua adalah sebagai dasar pertumbuhan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. Adapun faktor-faktor pertumbuhan ekonomi Islam, yaitu pertama sumber-sumber investasi, sumber daya manusia, jiwa wira swasta, dan kemajuan teknologi. Baik, materi selanjutnya adalah pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara dalam periode tertentu. Umumnya dihitung dalam satu tahun. Dengan pendapatan nasional akan terlihat tingkat kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka dapat dikatakan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan rakyatnya. Adapun manfaat pendapatan nasional yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, mengukur perubahan perekonomian dalam waktu ke waktu, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor sebagai indikator kualitas hidup suatu negara, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yaitu pertama permintaan dan penawaran agregat, kedua konsumsi dan tabungan, dan yang ketiga adalah investasi. Adapun macam-macam perhitungan pendapatan nasional yaitu pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan, dan pendekatan produksi. Baik, langsung saja ke materi berikutnya yaitu perekonomian terbuka. Pengertian sistem perekonomian ekonomi terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Penyebab terjadinya perdagangan internasional dalam sistem perekonomian terbuka adalah pertama, perbedaan kondisi produk, kedua, menghemat biaya produksi, ketiga, perbedaan tingkat selera, dan keempat, adanya perbandingan keunggulan. Yang ketiga adalah ekonomi 4 sektor. Yang pertama yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor negara lain. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi terbuka yaitu pertama, memperluas pasar produksi barang dan jasa perusahaan dalam negeri, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara karena semakin terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat atas perluasan usaha dalam negeri maupun kesempatan memperoleh pekerjaan dari luar negeri. Ketiga adalah warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Adapun perekonomian terbuka dalam perspektif Islam. Perekonomian terbuka dalam perspektif Islam mengacu pada sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam dan melibatkan interaksi antara negara-negara atau wilayah ekonomi yang saling terhubung melalui perdagangan internasional, aliran modal, dan penganggaran tenaga kerja. Baik, langsung saya ke materi berikutnya yaitu isu-isu kontemporer ekonomi makro Islam. Yang pertama, pengertian isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi permasalahan yang masih hangat dibicarakan. Isu kontemporer dapat berkembang karena banyaknya masalah yang timbul akibat berbagai faktor, baik dari internal maupun eksternal. Secara umum, isu diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi, kabar yang tidak
jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, kabar angin atau desas-desus. Adapun macam-macam isu kontemporer yaitu isu saat ini, isu berkembang, dan isu potensial. Ketiga macam-macam isu kontemporer konvensional yaitu inflasi, perdagangan internasional, ketimpanan pendapat, dan revolusi industri 4.0. Dan yang terakhir adalah macam-macam isu kontemporer Islam, yaitu keuangan Islam, perdagangan dan investasi syariah, pengentasan kemiskinan, pengawasan dan regulasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.